Ya, kepada para peserta, kita akan segera mulai. Untuk itu kami mintakan semua video untuk dapat diaktifkan dan untuk audionya untuk dapat di-off-kan. Kayaknya dari puskesmas, Kak. Dari dinasnya. Iya. Ada berapa? Ada 37. Baiklah, sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita hari ini. Sudah hadir di sini Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, Bapak Dr. Andi Yusianto MEPIT, dan Koordinator Substansi Pemantapan Mutu dan Bimtek, Ibu Maiti Rezalina MKes, dan beberapa rekan kami juga. Baiklah, yang terhormat Bapak Dr. Andi Yusianto MEPIT, kepada Bapak, mungkin langsung aja kita ya Pak. Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Andi Yusianto MEPIT. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Bu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Suara saya terdengar jelas ya? Suara saya bisa didengar kan? Jelas Pak. Oke, ya. Siapa? Ya, terima kasih. Jadi yang terhormat Bu Meti selaku koordinator substansi pemantapan mutu yang akan mengkoordinir kegiatan PME pemeriksaan telur cacing. Kemudian sini juga ada Pak Joko, ada Bu Riana, Bu Jenny, dan kepada seluruh puskesmas ya, perwakilan dari puskesmas yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Sebetulnya ada 54 peserta ya. Cuma mungkin ada beberapa yang belum bisa hadir. Nanti tolong diingatkan oleh puskesmas yang terdekat ya. Jadi kita menawarkan sesuai dengan janji saya sebelumnya bahwa kami akan mengikut sertakan puskesmas di Provinsi Bangka Belitung untuk mengikuti kegiatan PME. Ya, jadi kenapa kita tidak seluruh puskesmas? Pengennya sih seluruh puskesmas yang ada di Bangka Belitung ya. Total ada 80-an lebih ya puskesmas di sana ya. Cuma ada kriteria eksklusi di mana puskesmas yang tidak ada analisnya itu nggak kita libatkan. Jadi artinya sebetulnya kan setiap puskesmas standarnya itu ada satu analis ya. Berarti masih ada puskesmas di Provinsi Bangka Belitung yang belum ada analisnya. Mungkin nanti PR ke depan untuk Dinas Kesehatan Provinsi bisa memenuhi
standar minimal tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Nah, dari jumlah puskesmas yang ada analisnya yang masuk kriteria inklusi itu ada 54 puskesmas. Nanti kita akan kirimkan panel bahan panel untuk berbentuk slide ya. Slide berbentuk suspensi yang akan diperiksa oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti teknis penjelasan pemeriksaannya akan disampaikan oleh tim yang ada di BBLK Palembang. Kenapa yang kami tawarkan telur cacing? Karena sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan kegiatan, sedang menggenjot eliminasi stunting. Kalau kita bicara stunting itu kan gizi kronis, bukan gizi gizi yang akut ya, tapi dia kekurangan gizi yang berlangsung lama, panjang. Nah, ada berbagai penyebab terjadinya kekurangan gizi kronis tadi. Yang paling banyak ditemui adalah cacing, kecacingan. Nah, ini yang mesti kita lakukan tindakan lebih lanjut ya. Jadi beberapa riset mengatakan bahwa gizi kronis itu paling banyak disebabkan oleh stunting, selain beberapa penyakit kronis lainnya. Sering disebabkan oleh kecacingan ya. Nah, untuk itu kami mendorong puskesmas itu untuk dapat melakukan pemeriksaan telur cacing dengan baik dan benar ya. Jadi harapannya ke depan screen kecacingan pada anak, balita dan sebagainya itu bisa programnya bisa berjalan di tingkat puskesmas. Nah, jadi kita akan bagikan bahan panel untuk pemeriksaan telur cacing. Nanti jawabannya silakan diisi di aplikasi yang akan dijelaskan nanti. Jadi setelah diisi jawaban, nanti akan kita berikan laporan evaluasinya. Jadi sekali lagi terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dari puskesmas yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Hasil dari pemeriksaan ini kita akan lakukan evaluasi dan jika diperlukan nanti kita akan lakukan kegiatan bimbingan teknis, mana saja yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan pemeriksaannya, teknis pemeriksaannya. Itu saja dari saya. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Maka secara resmi sosialisasi PME untuk pemeriksaan telur cacing Provinsi Bangka Belitung yang tidak kita pungut biaya secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, Bapak Dr. Andi Yusianto MEP, atas sambutannya. Sesuai dengan judul acara kita, yaitu sosialisasi PNPME Telur Cacing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, maka kita akan dengarkan selanjutnya apa yang dikatakan sosialisasi penyelenggaraan PNPME ini. Kepada Ibu Meiti Rezalina MKes, kami persilahkan Bu. Iya Pak, langsung aja disorot. Sorot Bu Meitinya disorot, kayaknya nggak usah. Nah. Absensinya jangan lupa ada absen. Ada. Bapak Puskesmas. Sudah direkap belum? Masih ngisi, Pak. Masih disebar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kepala, Bapak yang terhormat Bapak Dr. Andi Yusianto MEP. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya ucapkan selamat bertemu kepada teman-teman dari Puskesmas di Provinsi Sumatera Bangka Belitung ya, Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih sudah berkenan hadir menghadiri
undangan kami dalam acara sosialisasi pemantapan mutu eksternal telur cacing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya dari Koordinator Mutu dan Bimbingan Teknis PBLK Palembang yang ditunjuk untuk mengawal jalannya pemantapan mutu eksternal yang diselenggarakan oleh PBLK Palembang. Jadi memang mengawali dulu sebelumnya bahwa BBLK yang pada saat itu disampaikan oleh Kepala BBLK Palembang berjanji untuk melakukan memfasilitasi untuk melakukan PME telur cacing tanpa dipungut biaya. Jadi ini khusus pada tahun ini kami lakukan untuk Provinsi Bangka Belitung. Jadi harapan kami adalah semua peserta itu dapat puskesmas ya khususnya itu dapat mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya latar belakang kenapa kita harus melakukan PME, yaitu adalah untuk menjamin mutu dari fasilitas pelayanan kesehatan yang kita lakukan. Jadi dari Kemenkes telah melakukan perencanaan untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu bagi masyarakat. Jadi ini adalah tujuannya agar pelayanan kesehatan yang diberikan dari Pasienkes, baik itu di tingkat rujukan ataupun dasar, itu semuanya bermutu. Kemudian disusunlah strategi-strategi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Yaitu ada 3 strategi untuk tujuan yang pertama ini, yaitu pemerataan Pasienkes dasar dan rujukan yang bermutu melalui intervensi peningkatan mutu. Mengapa intervensi peningkatan mutu? Itu tujuannya adalah terlaksananya akreditasi Pasienkes yang merata. Sehingga ketika laboratorium itu sudah terakreditasi, salah satu berarti laboratorium itu telah melakukan penjaminan mutu. Penjaminan mutu di laboratorium tersebut. Jadi salah satu kalau kita flashback kembali, manfaat dari akreditasi itu bahwa memiliki kompetensi yang standar, peralatan yang standar, metode yang standar, ya. Jadi diharapkan Pasienkes yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang sudah terakreditasi adalah memberikan pelayanan yang standar. Kemudian yang kedua adalah strateginya penyempurnaan sistem akreditasi, yaitu menggunakan tools, standar, instrumen akreditasi, sistem informasi, penyelenggaraan survei. Kenapa harus penyelenggaraan survei? Karena penyelenggaraan survei itu adalah tujuannya melihat pelayanan yang telah kita berikan kepada masyarakat. Jadi dalam survei itu ada feedback dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang sudah kita berikan. Kemudian strategi yang ketiga adalah penguatan sistem manajemen mutu. Adanya registrasi, lisensi, sertifikasi, baik laboratoriumnya, orang yang melakukan pelayanan kesehatannya itu sudah harus ada sertifikasi. Nah, kedua dari strategi ini tujuannya adalah pelaksanaan pengukuran mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini adalah strategi peningkatan mutu yang disusun oleh Kemenkes yang kemudian kami sebagai dari perpanjangan tangan dari Kemenkes melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Lanjut. Kemudian ada upaya mutu. Ada peningkatan mutu internal. Ada peningkatan mutu internal ini dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan. Jadi ada rencananya, kemudian ada actionnya, sudah dilakukan evaluasi lagi. Apakah memang yang sudah dilakukan itu sudah baik atau sudah memenuhi kebutuhan.
Kalau kurang, kita lakukan lagi perbaikan, selalu berkesinambungan. Hal ini dilakukan oleh internal dari laboratorium itu sendiri. Kemudian peningkatan mutu eksternal dilakukan oleh pihak eksternal, Vaskes melalui sertifikasi ataupun akreditasi. Kemudian tadi peningkatan mutu dan keselamatan pasien merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Jadi selalu perbaikan terus peningkatannya, jadi selalu berkesinambungan. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran tentang pemantapan mutu. Berdasarkan mungkin teman-teman di Puskes adalah buku wajib ya yang harus kita pegang adalah PMK nomor 43 tahun 2013, yaitu penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Jadi dasarnya itu kita melakukan bagaimana melakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan dengan baik. Nah, di dalam PMK nomor 43 tahun 2013 itu ada yang namanya pemantapan mutu terdiri dari 3 hal, yaitu pemantapan mutu internal, pemantapan mutu eksternal, dan peningkatan mutu. Kemudian, apa itu PMI? Itu dilaksanakan, PMI adalah sesuatu yang dilaksanakan, kegiatan dilaksanakan oleh petugas laboratorium untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukan itu sudah berjalan baik sesuai dengan SPO. Dan pengawasan PMI ini dilakukan sendiri oleh internal laboratorium. Kemudian untuk PME, pemantapan mutu eksternal. Nah, pemantapan mutu eksternal itu wajib diikuti. Wajib diikuti oleh laboratorium. Jadi kalau kita sudah melakukannya PMI, apakah kita tidak perlu melakukan PMI? Tidak. Karena PMI dan PME itu saling melengkapi. Jadi seperti kita yang dilihat dari luar, bahwa performa hasil kita dibandingkan dengan laboratorium lain, apakah sudah memenuhi sesuai, berkualitas, sama atau tidak gitu ya. Jadi tujuannya itu adalah melihat performa dari laboratorium kita dengan cara membandingkannya dengan laboratorium lain. Kemudian peningkatan mutu dilakukan sebagai tindak lanjut PMI dan PME dengan meninjau ulang SPO. Nah, jadi ketika ada hasil yang kurang memuaskan, ada hasil yang kurang baik, ada hasil yang mungkin masih dapat ditingkatkan, itu kita harus meninjau ulang kembali. Apa yang perlu kita tingkatkan dari hasil dari PMI kita. Dan itulah pemantapan mutu itu menjadi 3 hal yang saling melengkapi. Ketiga hal ini tidak bisa kita gunakan hanya satu. PMI sudah ada, sudah cukup, tidak. Jadi ketiga-tiganya harus kita lakukan. Lanjut. Nah, ini adalah tahapan pemeriksaan. Jadi kalau saya cerita tahapan pemeriksaan, tentu teman-teman sudah pada tahu ada namanya tahap pra-analitik. Pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pra-analitik ini sepintas saya sampaikan bahwa kegiatan yang sebelum masuk ke laboratorium, yaitu mulai dari kita memberikan informasi bahwa lab kita sudah periksa apa, berapa biayanya, bagaimana periksanya, apa persyaratannya, kemudian apakah perlu puasa atau tidak, kemudian bagaimana cara mendapatkan bahannya, kemudian bagaimana mendistribusikannya, mengantarkannya kalau kita mengambilnya di tempat lain. Itu semua hal yang di luar dari laboratorium pemeriksa. Kemudian ketika sampel itu sudah masuk ke dalam laboratorium pemeriksa, itu adalah mulai menjadi tahap analitik. Nah, di tahap analitik ini, sebelum masuk ke jaminan mutu, itu ada lagi yang harus kita siapkan, yaitu verifikasi metode, verifikasi prosedur pemeriksaan, kemudian validasi prosedur pemeriksaan. Kemudian kalau kita punya 2 alat, kalau kita punya 2 reagen, kita harus melakukan komparabilitas. Itu sebelum kita masuk ke jaminan mutu. Kemudian kita masuk ke jaminan mutu. Apa itu jaminan mutu?
Di dalam jaminan mutu itu ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini biasanya dikenal dengan PMI, pemantapan mutu internal. Biasa kita kenal dengan PMI ya. Di pengendalian mutu ini ada kita menggunakan bahan kontrol. Kalau kimia klinik mungkin kita gunakan Westgard multi rule ya, yang paling sederhana yang biasa digunakan. Atau dengan untuk mikrobiologi yang seperti kita lakukan, kita bisa lakukan dengan kontrol positif negatif, yaitu kontrol yang positif bahwa ada bahan positif dari yang kita periksa, kemudian ada yang negatif. Kemudian mungkin kalau kita pakai cat pewarnaan, kita pastikan bahwa reagennya itu baik, dalam kondisi baik, bisa mewarnai dengan baik, menunjukkan hasil positif negatif dengan benar. Kemudian ada uji banding antar laboratorium. Nah, khususnya hari ini tentang PME telur cacing, itu ada uji banding, masuk dalam uji banding antar laboratorium. Yang tadi saya sampaikan bahwa kami akan mengirimkan bahan, kemudian teman-teman di puskesmas kami harapkan dapat melakukan pemeriksaannya, kemudian hasilnya dikirim lagi ke kami, bisa. Dan kami untuk mempermudah kegiatan itu kami telah menyiapkan aplikasi. Jadi kita cukup melalui aplikasi, tidak perlu berkirim secara hard copy ya. Jadi hasilnya cukup diinput di dalam aplikasi. Ya. Jadi sudah periksa bisa langsung di aplikasi, nanti sesudah ini nanti akan kami sampaikan bagaimana cara untuk mulai mendaftar, kemudian mengirimkan jawaban, sampai nanti teman-teman bisa mengambil sendiri hasil yang sudah kami evaluasi. Jadi melalui aplikasi itu juga teman-teman bisa melakukan mengambil, melihat dari hasilnya. Jadi mudah-mudahan kegiatan itu dapat berjalan lebih cepat dari yang biasanya kita lakukan. Karena tidak ada lagi menunggu pengiriman, ya. Jadi menggunakan akun yang sudah nanti akan dipandu oleh teman admin dari PME yang akan melakukannya. Kemudian pasca analitik ya, pasca analitik ini bagaimana pelaporan, kemudian bagaimana memperlakukan sisa sampel, itu adalah pasca analitik. Lanjut. Berdasarkan Permenkes nomor 14 tahun 2010, di situ ada berbunyi, lab klinik mempunyai kewajiban melaksanakan PMI dan mengikuti kegiatan PME yang diselenggarakan pemerintah. PME adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam pemeriksaan tertentu. Jadi kalau tadi PMI itu dilakukan oleh lab sendiri, dinilai sendiri, kemudian dievaluasi sendiri, tetapi kalau PMI ini adalah pihak luar yang memberikan bahannya, kemudian menilainya, mengevaluasinya. Lanjut. Nah, kemudian uji profisiensi. Ya, ada lagi bahasanya uji profisiensi. Jadi kalau PME itu adalah programnya. Kalau uji profisiensi adalah evaluasi kinerja peserta terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya melalui uji banding antar lab. Lanjut. Dasar hukumnya. Jadi mungkin teman-teman belum semuanya mengetahui mengapa BBLK menjadi penyelenggara PME. Jadi berdasarkan PMK, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2020 pada tanggal 26 Oktober 2020 tentang SUTK BBLK Palembang. Di dalam PMK tersebut menyatakan salah satu fungsi dari BBLK adalah melakukan pemantauan, melakukan evaluasi terhadap mutu atau kinerja dari laboratorium yang menjadi wilayah kerja kami. Adapun wilayah kerja BBLK adalah sepanjang Sumatera termasuk Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Jadi
BBLK ditunjuk dari Kemenkes sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal, kemudian memberikan tugas kepada kami fungsinya untuk memantau, mengevaluasi dari kinerja laboratorium. Kemudian di dalam PMK nomor 43 tahun 2013 tadi tentang penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik, itu tadi sudah disampaikan harus mengikuti PME. Nah, tugas fungsi kami diperkuat dengan KMK nomor HK 0202 Menkes nomor 400 2016 tentang penetapan BBLK sebagai penyelenggara PNPME. Jadi dari PMK, dari KMK ini kami ditugasi juga. Jadi diperkuat dengan penugasan sebagai penyelenggara PNPME. Ada 4 penyelenggara PNPME di Indonesia, yaitu BBLK Palembang, Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Jadi 4 ini yang ditunjuk dari Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan PME sesuai dengan wilayah kerjanya. Lanjut. Untuk BBLK sendiri, kami menyelenggarakan 2 siklus. Siklus pertama dan siklus kedua. Kemudian pesertanya sesuai dengan laboratorium yang melakukan pemeriksaan. Jadi BLK bisa, kemudian Labkesda, rumah sakit, puskes, UTG, kemudian laboratorium swasta. Semua laboratorium bisa ikut sesuai dengan parameter yang lab tersebut lakukan. Kemudian parameter yang biasa kami selenggarakan itu sebenarnya banyak, bukan hanya telur cacing ya. Ada bidang hematologi, kimia klinik, urinalisa, hemostasis, mikrobiologi, imunologi, kimia kesehatan. Masing-masing parameter sesuai dengan parameter yang tersedia yang bisa kami selenggarakan. Salah satunya mikrobiologi adalah telur cacing, BTA, malaria, dan identifikasi bakteri. Nah, persyaratan kami sebagai penyelenggara, kami harus terakreditasi SNI ISO 17043. Jika kami tidak akreditasi ini, maka hasil kami mungkin kalau dibawa keluar itu akan dipertanyakan. Tetapi karena kami sudah terakreditasi ISO 17043 sebagai penyelenggara PME. Jadi untuk menyelenggarakan ini kami diawasi dari badan akreditasi. Bagaimana kami menyelenggarakannya, merencanakannya, kemudian mengevaluasinya, kami dinilai. Jadi kalau lab dinilai oleh BBLK, BBLK pun dinilai, kami ikut PME di tempat lain, dan kalau kami menyelenggarakan, kami pun dinilai dari badan akreditasi. Apakah sudah benar cara kami melakukan PME ini? Ya, jadi kami setiap tahun dinilai. Lanjut. Ini adalah parameternya, mungkin bisa dibaca. Lanjut. Nah, kita hari ini bicara khusus tentang PME telur cacing. Ya. Lanjut. Teman-teman di Puskesmas, nanti akan kami kirimin bahannya berupa suspensi. Jadi suspensinya itu dalam vial, itu akan kami kirimkan 3 vial. Suspensi ini berasal dari feses manusia yang kami olah. Ya. Dan dilakukan uji homogenisasi dan uji stabilitas. Kenapa harus ada uji homogenisasi? Kenapa? Karena dari sekian banyak yang kami bikin, kami harus ambil lagi, kami pastikan bahwa semua vial itu berisi telur cacing yang sama. Ya, jadi tidak ada salah atau kekurangan. Jadi semua vial itu isinya sama. Misalkan telur cacingnya ada 3, semua vial itu berisi 3 telur cacing. Ya, jadi itu harus kami lakukan uji homogenitas dan uji stabilitas. Teman-teman akan mendapat 3 vial. Kemudian karena ini ada bentuknya suspensi, jadi yang bisa kita lakukan, adalah secara metode mikroskopis. Lanjut.
Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bahannya itu dari feses manusia yang kami olah, sehingga bahan tersebut akan infeksius. Jadi tolong untuk melakukan pemeriksaannya, lakukanlah sehati-hati mungkin untuk menjaga keamanan kerja di laboratorium. Sama kalian teman-teman melakukan pemeriksaan feses pasien, ya. Jadi itu lanjut. Ini adalah jadwal, ya. Minta tolong teman-teman untuk diperhatikan jadwalnya. Jadi pendaftaran itu bisa mulai dari hari ini selama tanggal 30 Mei 2022 dan kami akan tutup pada tanggal 6 Juni 2022. Itu akan kami tutup. Silakan teman-teman ya, disampaikan kepada teman-teman yang mungkin hari ini belum bisa hadir. Jika mereka memang berkenan, silakan untuk ikut PME ini, ya, tanpa bayar kami bikin. Khusus untuk provinsi Babel, ya. Untuk telur cacing ini khusus untuk provinsi Babel tanpa kami tarik biaya. Silakan mendaftar. Nanti cara pendaftarannya disampaikan oleh teman-teman di sini. Harapan kami teman-teman yang mendaftar itu benar-benar mengirimkan jawaban nanti. Jadi siapa teman-teman yang mendaftar di aplikasi itu akan kami kirimkan bahan sesuai alamat yang kalian isikan. Dan kami harapkan semuanya bisa menjawab, ya. Jadi apa yang sudah kami kirimkan itu tidak sia-sia, ya. Jangan sampai tidak bisa menjawab karena tidak ada analisnya. Jadi itu tadi yang mengapa kriteria tadi kami buat. Harus ada yang mampu melakukan pemeriksaan tersebut di puskesmas itu. Ya, harapan kami tadi biar semua bahan yang kami kirim itu bisa dijawab oleh semua teman-teman. Kemudian pada tanggal 16 sampai 13 kami akan mempersiapkan bahannya. Tanggal 13 kami mulai distribusi. Kami kirimkan bahan tersebut ke puskesmas. Kemudian teman-teman yang sudah menerima itu bisa langsung ya. Itu aplikasinya bisa langsung ya nih untuk aplikasi ya. Jadi teman-teman yang sudah menerima sampelnya, misalkan tanggal 14 sudah bisa menerima sampel, silakan langsung diperiksa. Langsung diperiksa dan langsung dimasukkan entry hasilnya ke dalam aplikasi kembali. Kemudian kami akan menutup batas akhir entry hasil tanggal 24 Juni. Ya. Di atas tanggal 24 Juni tidak bisa lagi mengentry hasil. Jadi kami anggap teman-teman itu tidak menjawab. Yang di tanggal 25 misalkan menjawabnya, itu sudah tidak bisa kami evaluasi. Kami anggap tidak menjawab. Ya, minta tolong diperhatikan jadwalnya. Mudah-mudahan nanti tanggal 11 Juli itu hasil sudah bisa teman-teman ambil dari aplikasi. Untuk sertifikat itu akan kami kirim via jasa pengiriman. Jadi kalau hasil itu bisa langsung di-download dari aplikasi, tapi kalau sertifikat itu akan kami kirim ke alamat yang sudah disampaikan ke kami. Lanjut. Nah, sebelumnya kami akan menyampaikan penilaian. Jadi sebelum kami mengirimkan uji homogenitas tadi, uji stabilitas, kami sudah menetapkan nilai rujukan. Nilai rujukan itu adalah nilai benar. Jadi isi dari masing-masing bahan itu sudah kami ketahui. Hasil dari jawaban dari teman-teman itu akan kami samakan, kami bandingkan dengan nilai rujukan yang sudah kami tetapkan terhadap spesies sampai dengan spesies. Nah, hasilnya itu akan kami evaluasi. Dari ketiga bahan itu, jika skor rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 6, nilainya akan baik. Tetapi kalau nilainya di bawah 6, nilainya akan tidak baik. Yes. Kriteria untuk parameter telur cacing. Ya.
kriteria untuk parameter telur cacingnya berarti tidak baik jika kurang dari 6. Bagaimana kami menilai jumlah spesies parasit yang benar itu dibagi dari jumlah spesies parasit yang seharusnya. Kemudian nilainya dikali 10. Itu adalah skor untuk masing-masing sampel, masing-masing tiang. Mungkin itu saja, lanjut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang PME. Silakan jika ada yang mau ditanyakan buat teman-teman sekalian. Raise hand, silakan raise hand jika ada yang masih perlu ditanyakan dari paparan tadi. Jadi sementara mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ya, teman-teman. Jadi ya, bentar. Silakan. Ada yang bertanya ya? Resan siapa? Bu, saya mau nanya. Ya, boleh silakan. Oci ya, di Puskesmas Simpang Katis, Laboratorium Puskesmas Simpang Katis. Ya, silakan. Ini Bu, untuk slide ini sampel yang dikirimkan itu kita berbeda sama atau berbeda? Misalkan kayak saya Puskesmas Simpang Katis, lab Puskes Simpang Katis sama Puskesmas Namang, itu sama atau enggak? Ya, jadi terima kasih pertanyaannya ya. Kasih Bu. Jadi kalau untuk sampel itu mungkin kami ambil acak, ya. Jadi kemungkinan bisa sama, bisa tidak. Ya, jadi kami juga ambil acak. Jadi silakan aja langsung diperiksa sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang teman-teman lakukan, gitu ya. Mungkin itu, Oci. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ya Bu, makasih Bu. Berarti nggak bisa contekan Bu. Ya, ini ya, yang saya pesankan gini, kita ini kan menilai dari performa dari laboratorium kita. Teman kita belum tentu benar, ya. Jadi harapan kami itu menunjukkan potret dari laboratorium masing-masing ya. Jadi harapan kami itu bisa dikerjakan sebagai sampel pasien, sehingga hasilnya tidak bisa sama satu dengan lainnya. Jadi teman-teman, kami tetap menunggu ya sampai dengan 1 minggu ke depan. Sampai dengan 1 minggu ke depan untuk pendaftaran. Yang mendaftar akan kami kirimkan. Walaupun jika teman-teman hadir di pertemuan ini, tetapi kalau tidak mendaftar di aplikasi kami untuk ikut dalam PME, tidak akan kami kirim bahan. Dan harapan kami semua yang mendaftar di aplikasi itu adalah semuanya memberikan jawaban. Silakan jika ada teman-teman yang di provinsi ya, khususnya Provinsi Babel, yang tidak ikut diinformasikan. Jadi kalau jumlah provinsi di Provinsi Babel ada 80 puskes dan semuanya ada ATLM, kami persilahkan untuk mendaftar. Ya, karena apa? Tadi harapan kami berapa banyak yang daftar itu akan memberikan jawaban. Silakan diinformasikan. Silakan, ada lagi resan dari Jebus, Emi. Silakan Emi, ini belum muncul gambarnya. Assalamualaikum Bu. Ya. Ya ini Emi dari Puskesmas Jebus Bu. Bisa ditampilkan ininya, kamera videonya, biar kita kenalan kan. Mungkin ada yang belum kenal dengan BBLK.
Ya, Bu. Ya. Sudah, Bu ya? Ya, silakan. Saya ingin menanyakan yang untuk siklus 2 itu sampai dengan tanggal yang dipaparkan tadi, Bu ya? Enggak. Ya. Itu ya pertanyaannya ya. Iya. Emi, jadi ini berbeda dengan siklus 1 ataupun siklus 2. Nanti kami akan buat lagi slot baru khusus untuk Provinsi Babel, Teluk Cacing Provinsi Babel. Dan kalau untuk PME siklus 2 sampai dengan tanggal berapa ya tanggal penutupannya ya? Sekarang sudah bisa daftar. Oh, Siklus jadi 2 ya. ini hanya untuk kecacingan tadi, Bu ya? Ya, ini hanya untuk kecacingan tadi. PME telur cacing yang tanpa berbayar. Oh, ya. Itu aja, Bu. Jadi nanti Iya. perhatikan pada saat pendaftaran. Kami sudah ngecek nih, ada sepertinya sudah banyak yang sudah punya akun untuk BBLK ya. Nanti pada saat pendaftaran silakan perhatikan slot tempat pendaftaran untuk PME telur cacing ini. Nanti disampaikan ya. Jadi slotnya bukan di siklus 1, siklus 2 ya. Oh, iya. Ya, makasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silakan. Silakan, ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai dengan pendaftaran. Silakan dari ini Galih ya, Galih. Iya, Bu. Ya, silakan Galih, Pak Ya, Bu. Galih. Saya Galih Pangestu dari Puskesmas Kundi. Ya, silakan. Nah, ini kan mau tanya, kan tadi kan sampel yang dikirimkan spesimennya dalam bentuk suspensi ya. Ya. Itu berarti kan kita pakai regen dari Puskesmas sendiri kan? Ya. Nah, kalau untuk Puskesmas yang terkendala regennya itu gimana, Bu? Apakah kita tetap mendaftar atau enggak? Regen ya. Soalnya tadi barusan kita tanya ke bagian farmasi, kebetulan regennya untuk pemeriksaan ini kosong kalau di Kundi. Pakai apa kalau di sana pakai regen apa? Yang ini yang habis ini Eosin, yang Katokats ini kebanyakan expired. Ya, kita pakainya yang mikroskopis saja, yang Eosin. Yang Eosin ya? Ya, pakai mikroskopis. Yang Eosin ini habis, Bu. Stoknya. Karena kalau Katokat itu kan dia kan ada volume ya yang harus sedangkan itu bentuknya cair nanti. Iya. Nah, makanya saya mau tanya ini karena kebetulan regennya ini habis untuk di Kundi. Ya, kalau ini dari Puskesmas Kundi ada nggak yang di dekat-dekat situ yang bisa sharing? Kan Eosin itu nggak banyak, Eosin itu yang dibutuhkan pemeriksaan nggak banyak. Bisa nggak dari teman-teman di Puskes yang dekat-dekat situ untuk Eosin? Nanti coba ditanya dulu. Soalnya yang simpang tritip tadi juga nanya ke kita, memang ada regennya, yang nggak ada kata kami kan. Ya, Katokat ada ya? Katokat ada, tapi kebanyakan expired, Bu. Soalnya jarang sih di sini kalau penggunaan Katokat masih baru gitu. Pakai ini ya, pakai apa ya? Sudah kit ya bentuknya? Iya, pakai yang kit. Sebenarnya kalau feses itu adalah hal pemeriksaan paling sederhana ya. Yeah. Kalau ini bisa Eosin pun bisa, tapi memang kalau pakai Eosin dia tidak berwarna. Eosin. Pakai Katokat. Pakai NaCl, dia tidak berwarna. NaCl itu dia bisa dilihat, tapi dia tidak berwarna. Makanya untuk pewarnaannya itu digunakan Eosin gitu. Jadi kalau bisa memang ada sharing dengan teman-teman di tempat lain, sharing dengan larutan Eosinnya. Oh iya. Ya, karena kan nggak banyak yang pakai, hanya beberapa, nggak nyampe 1 mili kan ya. Jadi kalau memang yakin bisa ikut ya silakan untuk mendaftar ya. Oh iya. Waktu 1 minggu itu pendaftaran. Pendaftarannya itu ada aplikasinya, Bu? Ya, nanti dikasih tahu ya gimana bisa lihat aplikasinya sesudah ini ya. Kalaupun memang bisa langsung mencoba untuk mendaftar sambil dipandu ya silakan. Itu aplikasinya itu khusus untuk mendaftar yang telur cacing ini atau bisa untuk daftar yang PME yang lain juga, Bu? Semuanya bisa. Oh, semuanya bisa. Semuanya bisa.
Oh, berarti proses pendaftaran PME di BBLK Palembang memang pakai aplikasi itu nanti? Iya, semua aplikasi Oh, semua PME semua hanya pakai PME. itu. Nah, PME Oke. untuk PME yang diselenggarakan oleh BBLK menggunakan aplikasi ini. Oke, Jika oke. teman-teman sudah punya akunnya, teman-teman tinggal masuk aja ininya, tinggal pilih slot untuk pendaftaran. Nantilah dipandu dari adminnya. Ya, Oke. mengerti. Ya, makasih Bu. Ya. Makasih. Ada lagi? Silakan. Itu ada satu lagi? Oh enggak, masih Sukma. Ya, silakan Sukma. Terima kasih Bu. Ya. Ini mau konfirmasi. Kami juga EOSIN udah ada. Tadi sudah konfirmasi ke bagian farmasi juga ada reagen EOSIN-nya. Jadi kayak memang Bangka Barat nih EOSIN memang kayak ada tersedia Bu. yang dekat-dekat situ ada puskes lain enggak, Sukma? Ya, Simpang Tritip sama Pundi itu tadi. Oh, semuanya Bangka Barat itu ya? Itu. Jadi semua Bangka Barat yang nggak punya ya? Ya. Di dinas nggak ada? Sudah konfirmasi tadi ke dinas, katanya kosong juga. Memang di situ dikit ya pemeriksaan telur cacing ya? Iya. Iya, Bu. Biasanya rumah sakit umum yang sering melakukan pemeriksaan itu telur cacing. Telur cacing ya? Bisa. Dinasnya harus koordinasi. Ya. Mungkin bisa melalui dinas untuk koordinasi ke ininya ya, untuk pengadaan EOSIN-nya. Kalau pengadaan saya rasa mungkin agak lama Bu, barangnya mungkin adanya. Kan sedangkan ini kan waktunya dekat kan, maksudnya ya, tuh. Minggu ya. Kan kalau nggak bisa sharing sama dari rumah sakit gitu, kan kayak sedikit perlu ininya. Kalau rumah sakit udah tahu juga Bu, kalau seandainya Sebangka Barat ini minta ke rumah sakit mungkin keberatan juga mereka. Ya, intinya itulah PME itu akan kami kirim nanti, kalaupun ini yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya kalau telur cacing itu pakai NaCl pun sudah bisa hanya dia tidak berwarna. Ya, hanya dia tidak berwarna. Nah, tapi dibolehkan enggak Bu ya itu Bu ya? Maksud saya tuh standar enggak itu? Enggak. Kalau pakai NaCl loh. Enggak standar. Oh. 5.100 mili. Kopi. Ya, jadi itu ya Sukma ya. Untuk reagen mungkin bisa dikoordinasikan dengan dinas setempat bagaimana untuk pemecahan masalahnya ya untuk reagen itu. Karena kan semuanya Bangka Barat ya, jadi mungkin dari Bangka Barat yang bisa memberikan solusinya tadi ya. Ya, nanti saya coba telepon lagi ke Dinas Kesehatan Bu. Siapa tahu mereka. Tapi takutnya gini Bu, kalau pengadaan kan ini kan katanya tadi saya nelpon disuruh ngajukan dulu permintaan. Nah, kalau untuk pengadaan nggak bisa cepat gitu. Iya. Barangnya ada. Iya. Ya nanti saya belum bisa mutusin ya, tapi tetaplah kalau memang ini memang memungkinkan untuk bisa ikut, ya kami sarankan untuk ikut. Bisa enggak Bu ya, kalau memang enggak ada reagennya, ini usul Bu. Pas waktu ngirim sampelnya kami minta sedikit ya gitu. Hasilnya gitu. Ada berapa puskes? 80 puskes ya? Kalau Bangka Barat ada 8 puskesmas Bu. Bangka Barat ada 8 puskesmas. Saya nggak bisa mastiin ya, tapi tolong diusahakan aja dulu dengan dinas, diusahakan dulu dengan dinas kesehatannya ya, Sukma ya. Ya, oke lah Bu.
Terima kasih ya, Bu. Iya, ya. Itu ada lagi Ira. Ada lagi, ini sepertinya masih ada waktu, boleh silakan. Ira. Suaranya belum keluar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari puskesmas kami itu ada stok Eosin, tapi udah expire, nggak bisa dipakai, Bu. Eosin? Tapi expire. Nggak bisa ya dipakai kalau dengan disaring ulang kayak dengan kertas saring gitu. Itulah, kita kan harus ada PMI ya. Expirednya lama ya? Udah lama sih. Nah, itulah gunanya PMI. Itu gunanya PMI memastikan. Jadi saya nggak bisa memastikan bahwa itu bisa digunakan atau tidak ya. Karena kan PMI-nya dulu coba. Tapi kalau memang reagennya sudah tertulis itu expire, biasanya itu sudah nggak bisa digunakan lagi gitu. Walaupun yang dalam kit yang dari Katokat itu kan masih baru, expire-nya baru tahun kemarin akhir lah kurang lebih. Nggak bisa begitu dipakai. Mungkin dicoba dulu ya. Harus ada PMI-nya dulu. Kalau memang bagus, sebenarnya kami tidak menyarankan ya untuk menggunakan reagen-reagen expire ya. Ya tadi tujuan dari PMI ini tadi kan melihat reagen siap, kompetensi petugasnya ya. Jadi tujuannya itu kemudian mungkin mikroskop alat yang digunakan. Jadi banyak ketika kita menggunakan reagen expire berarti reagennya itu sudah nggak bagus. Ya. Atau mungkin mikroskopnya yang kurang terang, jadi itu sudah nggak bagus sehingga penilaian kita berkurang ya. Jadi ketiga-tiganya itu sebenarnya yang dinilai. Iya, makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ini ya sudah cukup pertanyaannya, sudah hampir jam 11. Mungkin kami teruskan dengan acara selanjutnya. Untuk presentasi saya dan tanya jawab diskusi sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke MC-nya untuk acara selanjutnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Maiti Rezalina MKes atas penjelasan mengenai penyelenggaraan PME untuk telur cacing kita. Kepada para peserta kami ingatkan kembali untuk dapat mengisi absensi yang sekarang kembali diinformasikan di kolom chat kita. Ya, untuk acara selanjutnya ada cara pendaftaran PME dan sekaligus kita gandeng juga dengan cara pengisian aplikasi. Untuk acara ini akan dibawakan oleh Ibu Yeni Arista beserta Bapak Muhammad Fikri. Kepada kedua narasumber kita dipersilakan. Hah? Oh iya. Baiklah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bangka Belitung, apa kabar? Perkenalkan saya Yeni Arista. Mungkin nanti saya di sini sebagai admin PME di aplikasi PME online. Jadi kalau nanti Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ada kendala mengenai cara pendaftaran PME ataupun cara pengisian, bisa nanti menghubungi saya melalui nomor admin PME yang kemarin saya share undangan untuk sosialisasi hari ini. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya saya akan memberitahu setelah saya cross-check di aplikasi PME Online BBLK Palembang, saya mendapatkan data ada sekitar 4 puskesmas di Kepulauan Bangka Belitung yang belum mempunyai akun PME di PME Online di BBLK Palembang. Nah, ini adalah sebagiannya. Untuk Kota Palembang ada Puskesmas Air Hitam yang belum mempunyai akun. Kota Pangkal Pinang yang belum mempunyai akun PME Online BBLK Palembang, yaitu Puskesmas Air Hitam,
Puskesmas Melintang, Pasir Putih, dan Girimaya. Untuk Kabupaten Belitung Timur yang belum mempunyai akun PME, ada Puskesmas Mengkubang, Puskesmas Simpang Pesak, dan Puskesmas Dendang. Untuk Kabupaten Bangka Selatan, ada Puskesmas Rias, Air Gegas, Payung, Simpang Rimba, dan Tiram. Dan Puskesmas Bangka Barat, ada Kabupaten Bangka Barat, ada Puskesmas Mentok dan Puskesmas Puput. Untuk sisanya itu saya cek di aplikasi PME online, telah didaftarkan untuk akunnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun PME online BBLK Palembang bagi yang belum mempunyai akun PME online BBLK Palembang. Kita langsung saja masuk ya, teman-teman sekalian. Baik, silakan kalau yang mau langsung membuat akun bagi daftar yang saya sebutkan tadi, silakan langsung dipraktikkan ya. Bagi yang sudah punya, nanti tolong dikoordinasikan dengan yang sudah membuat akun sebelumnya. Apakah passwordnya tolong dikoordinasikan. Langsung saja silakan dibuka browser Chrome, Google Chrome, lalu masukkan tautan link pme.bblkpalembang.com. Oke, mungkin ada yang langsung mau mempraktekkan, silakan. Nah, di sini di halaman login ini, bagi yang belum mempunyai akun, di sini ada klik buat akun. Oke, nah. Bagi yang belum mempunyai akun, silakan masuk ke klik buat akun. Lalu masukkan nama instansi laboratorium. Contohnya misalnya laboratorium, ya, laboratorium puskesmas apa, atau laboratorium tergantung instansi masing-masing. Kemudian klik kolom berikutnya tipe instansi. Kalau kita berarti puskesmas ya kliknya ya. Lanjut ke pemilikan instansi, pilih pemerintah. Nah, email instansi, masukkan email instansi yang aktif ya. Nah, kita kasih contoh email kita. Oke. Kemudian nomor telepon instansi. Masukkan nomor telepon, kalau tidak ada boleh nomor telepon adminnya boleh. Kemudian masukkan alamat instansi. Nah, mohon diperhatikan buat teman-teman semua, alamat instansi di sini usahakan alamat yang lengkap ya, karena nanti takutnya kalau tidak lengkap kelurahannya salah, nanti kalau kelurahannya salah, kecamatannya salah, nanti terkendala pada pengiriman JNE. Ya, masukkan kelurahannya ada di kolom kelurahan sendiri, kecamatannya ada di kolom kecamatan, diisi dengan lengkap, kota kabupatennya juga diisi, provinsinya, Kepulauan Bangka Belitungnya diisi, jangan lupa kode pos. Kalau sudah, lanjut ke kolom bagian bawah untuk data personil penghubung. Nah, data personil penghubung ini adalah orang yang bisa dihubungi apabila admin akan menghubungi terkait dengan segala kegiatan PME yang sedang berjalan. Jadi harus orang yang bisa dan selalu standby. Lanjut, jabatan personil penghubungnya dia sebagai apa? Boleh adminnya ya, admin analisnya boleh namanya di situ. Nah, di sini ada email personil penghubung. Email personil penghubung ini adalah harus email yang aktif. Mengapa? Karena nanti email tersebut tempat kita mengirimkan password. Jadi harus aktif ya, dan jangan salah mengetiknya. Mohon diisi dengan hati-hati. Contoh simulasi. Ini harus email aktif. Dan penulisannya harus benar karena nanti password
password untuk membuka aplikasi online akan kami kirimkan melalui email tersebut, email personil penghubung ya. Kemudian kolom berikutnya adalah nomor telepon WhatsApp personil penghubung. Nah, ini juga harus diperhatikan, ini sangat penting. Jadi nomor telepon ini jangan nomor telepon WA yang tidak aktif, harus WA yang aktif, karena ini juga akan admin akan menghubungi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan PME, admin akan menghubungi melalui WhatsApp tersebut. Oke, setelah diisi, kemudian kita klik saya bertanggung jawab atas kebenaran data yang saya isi di atas. Setelah itu baru klik register. Nah, sampai di sini kita baru selesai tahap untuk membuat akun peserta PME online BBLK Palembang. Untuk password itu paling lama 1 kali 24 jam akan dikirimkan ke alamat email yang telah didaftarkan sebagai alamat email penghubung. Nah, ini contohnya, ini udah masuk nih. Alamat email kita masukkan tadi, lalu Bapak Ibu bisa copy paste aja. Karena nanti kalau kita klik satu-satu takutnya manual ya, takutnya nanti kesalahan. Kadang-kadang O sama 0 itu berbeda. Nah, lalu setelah di copy paste, Bapak Ibu masuk kembali ke halaman login. Oke. Nah, setelah di halaman login ini kita sudah siap-siap mau masuk ke aplikasinya. Tadi kan kita tahap pembuatan akun baru. Nah, sekarang kita masuk ke tahap untuk cara mendaftarkan atau cara membuat pesanan untuk paket pemeriksaan telur cacing. Nah, untuk alamat emailnya adalah yang dipakai alamat personil penghubung. Masukkan beserta password yang kita kirimkan tadi melalui alamat email personil penghubung. Setelah kita copy paste, lalu login. Nah, ini kita sudah di laman dashboard ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kira-kira sudah sampai di sini belum semuanya? Semua pada ngikutin atau enggak? Sambil ngikutin juga atau hanya mengamati? Oke, mudah-mudahan juga ada yang sambil mengikuti ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Yang mengamati juga nanti kalau ada apa-apa bisa kontak saya kalau masih belum mengerti. Nah, setelah kita dibawa ke halaman dashboard, untuk mencari siklus khusus saluran pencernaan telur cacing, Bapak Ibu bisa scroll di bagian bawah sekali. Oke. Nah, di situ kan ada dua. Di situ ada dua, yang satunya pendaftaran siklus 2 2002. Nah, tetapi khusus untuk yang kita sosialisasikan hari ini adalah khusus untuk pendaftaran siklus parasit saluran cerna bubble 2022. Karena kalau nanti Bapak Ibu masuk ke pendaftaran siklus 2 itu berbayar. Nah, kalau untuk yang kita ini adalah programnya program gratis ya. Nah, kemudian langsung masuk klik daftar. Oke. Nah, setelah itu di sini kita dimasukkan ke halaman pilihan untuk parameter pemeriksaannya. Nah, untuk saluran pencernaan, Bapak Ibu scroll yang di bagian bawah. Oh ya, klik laboratorium dulu. Nah, klik laboratorium yang sudah Bapak Ibu masukkan tadi, lalu scroll ke bagian bawah. Nah, di situ ada template siklus parasit saluran pencernaan bubble 2022. Nah, kita klik di situ ada mikrobiologi ya, PC. Jangan klik yang di atas ya, Bu. Yang di atas itu adalah yang berbayar. Nah, di situ walaupun tetap ada angka nominalnya 317, tetapi kita tetap di sini digratiskan. Yang penting Bapak Ibu jangan salah klik, karena di situ yang di atas itu nanti berbayar ya. Oke, lanjut. Setelah itu klik saya telah memeriksa pesanan paket PME di atas. Jadi Bapak Ibu cek ulang lagi sebelum mengklik buat pesanan. Dicek ulang lagi apakah sudah benar, kita nggak salah klik. Sudah benar baru buat pesanan. Oke, nah kalau sudah di sini artinya sudah selesai. Kalau sudah di tempat tadi artinya sudah selesai, Bapak Ibu bisa kembali ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini nanti ini kan udah jelas tuh, di situ ada unggahan bukti pembayaran ya.
Nah, karena kita di sini kan gratisan ya Bu ya, kita nggak berbayar. Nanti tetap Bapak Ibu mengikuti prosesnya, karena di menu dashboard ini adalah proses-proses kegiatan PME kita. Walaupun tidak berbayar, tetapi tetap Bapak Ibu nanti bisa klik unggah bukti pembayaran. Silakan Bu. Nah, setelah masuk ke unggah bukti pembayaran, oke, turun ke bawah. Nah, Bapak Ibu klik lagi konfirmasi pembayaran. Oke, klik di konfirmasi pembayaran itu ada choice file. Pilih file, Bapak Ibu bisa masukkan undangan yang kita berikan kemarin. Ini contoh aja sebagai contoh. Nah, tapi Bapak Ibu nanti silakan masukkan file undangan PDF yang sudah kita kirimkan kemarin ya. Nah, itu dalam bentuk JPEG, jadi dirubah dulu. Dirubah dulu atau boleh di print, lalu kemudian difoto pakai handphone, kemudian baru di-upload. Setelah itu turun lagi ke bawah, jumlah yang dibayarkan klik aja 0. Ketik aja 0 karena kita tidak berbayar di sini. Lalu tanggal transfernya dituliskan aja tanggal pendaftaran. Klik di bagian kolom di bagian sebelah kanan, nanti itu muncul tanggal. Nggak usah diketik secara manual ya. Klik di kolom paling kanan, itu nanti muncul tanggal, tinggal diklik aja tanggal pendaftarannya ya. Lalu informasi tambahan itu kalau tidak ada dikosongkan aja. Kemudian klik kirim. Nah, sampai di sini kita udah selesai ke tahap pemesanan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan teman-teman semuanya. Sampai dengan tahap pendaftaran pemesanan, mungkin ada yang masih belum paham, silakan raise hand kalau ada yang mau bertanya. Belum konfirmasi pembayaran. Oke, baik. Baik, ini ada dari Puskesmas Sungai Liat, minta diulang tentang konfirmasi pembayaran. Baik, akan kita ulang. Oke. Ini bisa diklik, ada menu konfirmasi pembayaran, boleh. Oke, Bapak Ibu bisa, sekarang Bapak Ibu bisa klik di riwayat pemesanan. Riwayat pemesanan, karena tadi kan kita sudah sampai tahap konfirmasi pembayaran, jadi untuk mengulangnya kembali, kita masuk lagi ke riwayat pemesanan. Setelah itu masuk ke lihat detail. Oke, lihat detail, lalu lihat konfirmasi pembayaran. Bisa diulang lagi ya? Bisa diulang enggak? Dari dashboard. Cara pengisian yang Oke, baik, ditunggu sebentar Bapak Ibu. Tadi kan karena kita sudah ke tahap pemesanan sampai selesai. Nanti kita coba lagi melalui akun yang lain ya. Ditunggu sebentar, baik. Oke. Ya, masuk lagi ulang. Kita ulangi lagi. Oke. Lanjut. Nah, setelah kita membuat pesanan, kita masuk ke konfirmasi pembayaran. Klik konfirmasi pembayaran, scroll ke bagian bawah, kemudian klik choice file atau pilih file. File di sini adalah file yang saya kirimkan undangan kemarin aja yang diupload. Karena kalau yang file berbayar, biasanya yang diupload itu adalah bukti pembayaran. Di sini kan kita tidak berbayar atau gratis, jadi yang diupload di sini adalah file undangan sosialisasi PME kemarin yang saya share ke Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Tetapi filenya ini dalam bentuk JPEG, jadi Bapak Ibu bisa printkan dulu hard copy-nya, lalu foto melalui handphone, kemudian baru bisa diupload ke menu konfirmasi pembayaran tersebut ya. Kemudian setelah diupload, scroll lagi ke bagian bawah, jumlah yang dibayarkan itu kita ketik 0. 0 ya. Oke, lanjut selanjutnya tanggal transfer. Tanggal transfer itu kita tidak berbayar ya.
Jadi buat aja tanggal sesuai dengan tanggal Bapak Ibu mendaftar. Seandainya mendaftarnya tanggal sekarang tanggal 30 ya, klik aja tanggal 30. Tetapi kliknya jangan ditulis secara manual ya Bapak Ibu di tanggal transfer. Di sudut di ujung kolom sebelah kanan itu ada gambar kalender. Klik aja di situ nanti muncul tanggalnya, silakan dipilih tanggal 30. Lalu informasi tambahan dikosongkan aja, kemudian klik kirim. Oke. Nah, ada lagi nggak yang kurang jelas? Silakan raise hand, teman-teman. Masih ada nggak? Yang raise hand? Nggak ada? Baiklah, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya rasa sudah cukup jelas. Kalaupun nanti masih kurang jelas, bisa menghubungi saya melalui nomor admin PME BBLK Palembang. Sekian dari saya. Selanjutnya, gimana? Ya? Oh ya, jadi kayak gini untuk teman-teman yang sudah memiliki akun tetapi lupa password. Jadi ada beberapa tadi yang belum memiliki akun, silakan membuat akun sendiri dengan cara yang saya jelaskan tadi. Tetapi bagi teman-teman yang sudah memiliki akun tetapi bukan teman-teman yang mendaftarkannya, artinya berarti lupa akunnya, nanti bisa caranya begini, saya akan jelaskan. Sebagai berikut. Untuk yang lupa password ya, masuk terlebih dahulu. Oh bukan, sorry. Oke, nanti silakan klik ke halaman login, masuk melalui link pme.bblk Palembang, kemudian diantar ke halaman login, kemudian di situ ada lupa password atau reset password ya. Lalu klik di sini. Klik di sini, kemudian masukkan alamat email penghubung. Oke. Kemudian kirim password ke email. Jadi nanti untuk melihat passwordnya, teman-teman bisa membuka email yang didaftarkan kemarin. Nah, ini contohnya seperti ini di simulasi. Nah, itu udah masuk ke alamat email yang kita daftarkan kemarin. Lalu kemudian tinggal klik tautan yang ada di email tersebut. Nah, masukkan kembali alamat emailnya, alamat email personil penghubung, lalu masukkan password terbaru. Masukkan password terbaru yang Bapak, Ibu, atau teman-teman inginkan, kemudian reset password. Udah, kalau udah di sini udah dapat. Yang penting diingat kembali alamat emailnya ya, email personil penghubungnya. Kalau untuk lupa password, silakan masuk melalui halaman login tadi. Mungkin demikian saja ya dari saya. Nanti bisa menghubungi saya melalui WhatsApp ya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Bapak Muhammad Fikri, yang akan menjelaskan cara pengisian jawaban pada aplikasi PME Online. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Nanti saja saya akan melanjutkan tahapan di aplikasi PME Online. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan unggah bukti pembayaran seperti tadi, yang undangan tadi dibayar. Terus langkah selanjutnya yang ada di menu dashboard ini, verifikasi bukti pembayaran. Verifikasi bukti pembayaran ini dilakukan oleh admin PME. Nanti kalau udah diverifikasi, status pembayarannya nanti berubah menjadi terverifikasi. Oke. Setelah admin PME melakukan verifikasi bukti pembayaran, tahapan selanjutnya pada aplikasi PME ini adalah distribusi bahan uji. Baik. Nah, ini contoh yang udah diverifikasi yang berbasis bukti pembayaran tadi. Selanjutnya di distribusi bahan uji. Distribusi bahan uji ini adalah sesuai jadwalnya di tanggal berapa, Pak? Bahan uji distribusi tanggal bulan 6, tanggal 11. Nanti apabila bahannya udah dikirim oleh BBLK Palembang,
di aplikasi dashboard-nya ada notifikasi bahan uji sudah dikirim oleh penyelenggara PME BPK Palembang ke peserta. Tinggal Bapak Ibu di tahapan selanjutnya ada tanda terima bahan uji. Nah, di menu ini, pada menu ini tinggal diklik isi tanda terima bahan. Apabila Bapak Ibu sudah menerima bahan yang dikirim oleh BPK Palembang, selanjutnya Bapak Ibu mengisi formulir terima bahan uji yang ada di menu dashboard tadi. Untuk pengisian formnya itu ada nama instansi, udah otomatis keisi, terus nama personil penerima. Jadi siapa yang penerimanya diisi aja di sini nama personilnya. Terus ada tanggal penerimaan. Ini misalnya hari ini ya tanggal 30 misalnya diisi aja tanggal 30 dengan cara mengklik ikon di sebelah kanan ini. Oh ya, aplikasi PM ini wajib menggunakan Google Chrome ya Bapak Ibu. Kalau nggak pakai Google Chrome ini nggak muncul biasanya. Oke, pilih tanggal 30. Selanjutnya jabatan personil. Isi aja ini. Jam penerimaan, misalnya jam sekarang, jam 11.45. Sama seperti tanggal penerimaan tadi, untuk jam penerimaan diklik ikon jam yang ada di sebelah kanan kolom. Pilih AM 11 jam sekarang, terus nomor telepon personil penghubung. Isi aja. Nah, terus di bawahnya ada detail informasi paket yang dikirim oleh BPK Palembang ini. Karena ini siklus parasit saluran telur cacing, jadi cuma yang dikirim ini. Terus jumlah dikirimnya ada 3 tube. Terus jumlah diterima. Jadi Bapak Ibu menerima berapa, tinggal diisikan di sini. Contohnya 3. Kondisi. Nah, di kondisi ini ada pilihan baik, rusak, pecah, dan lain-lain. Bapak isi sesuai dengan kondisi bahan uji yang kami kirim. Contohnya baik. Keterangan bisa dikosongkan atau diisi juga nggak apa-apa. Baik keterangan ini untuk pilihan lainnya. Jadi udah selesai diisi semua, klik simpan. Nah, ini ada notif berhasil, tanda terima berhasil uji simpan. Kalau udah berhasil, klik kembali ke dashboard. Selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan dan entry hasil. Nah, untuk tahapan entry hasil ini ada di tanggal 23 Mei. Karena ini untuk uji coba, jadi saya cepetin. Ini udah bisa dibuka. Sebenarnya ini belum bisa dibuka kalau tanggal penelitian belum pada tanggalnya. Ya. 20 Juni mau untuk pengisian hasil. Oke, cara pengisiannya klik pemeriksaan dan entry hasil. Ada informasi segera lakukan pemeriksaan dan entry hasil pemeriksaan di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu klik aja mikrobiologi parasit saluran pencernaan telur cacing. Klik. Nah, ini akan tampil formulir hasil bidang mikrobiologi parameter telur cacing. Di formulir ini terdapat ada tanggal pemeriksaan, kode bahan, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Tanggal pemeriksaan Bapak Ibu isi sesuai dengan tanggal Bapak Ibu pemeriksaannya. Ini contohnya tanggal 30, sama seperti tadi, diklik ini ikon. Terus kode bahan. Nah, ini kode bahan ini sesuai dengan bahan uji yang kami kirim, Bu. Nanti ada kodenya itu Bapak Ibu sesuaikan. Bapak Ibu menerima paket yang mana? Contohnya A, B, C. Contohnya yang A. Oke, di bawahnya ada formulir hasil. Jadi untuk kode bahan itu ada 1, 2, 3. Terus Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, tinggal pilih hasil oleh lab Bapak Ibu. Jadi contohnya negatif, jadi Bambang ini. Terus di kode bahan yang kedua dipilih lagi. Terus di kode bahan ketiga pilih lagi juga nih hasilnya. Kalau udah selesai, di bawahnya ada nama pemeriksa. Dituliskan juga nama pemeriksa, kualifikasi pemeriksa. Ini bentuknya pilihan.
ada dokter spesialis, dan disesuaikan dengan pemeriksaan hasil ini. Siapa yang memeriksanya? Contohnya D3 Universitas. Terus ada nama penanggung jawab laboratorium. Kalau udah selesai, dicek ulang lagi, dipastiin. Kalau udah selesai, klik tombol simpan terlebih dahulu. Nah, ini ada notif berhasil disimpan. Kalau udah disimpan, kalau emang udah yakin, langsung aja klik tombol kirim. Biar isian Bapak Ibu masuk ke halaman admin PME. Kirim. Nah, ini kalau udah berhasil, klik kembali ke dashboard. Oh ya, fungsi dari kenapa harus disimpan dulu baru dikirim. Nah, itu di aplikasi disimpan untuk kalau cuma disimpan dan tidak ditombol kirim, itu nggak akan masuk datanya ke kami, tidak bisa diteruskan ke evaluasi. Nah, kalau dikirim tanpa disimpan, itu hasilnya kosong nanti. Jadi harus dua-duanya. Pertama klik disimpan, terus klik kirim. Lanjut ke alur selanjutnya. Nah, kita nih udah di entry hasil terkirim, kita sudah mengirimkan hasil ke BBLK. Terus proses evaluasi. Proses evaluasi ini dilakukan oleh BBLK Palembang by sistem sudah. Jadi kalau udah selesai, Bapak Ibu bisa melihat laporan hasil evaluasinya di sini. Tinggal diklik aja di tanggal 11 Juli. Lihat laporan hasil evaluasi. Nah, di sini diklik. Nanti kalau udah selesai dievaluasi oleh tim evaluasi BBLK Palembang, nanti hasilnya bisa di sini. Ya, bisa di-download, bisa dilihat. Oke, itu aja. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, Bu? Mengenai hasil. Ini ada link materi dari Puskesmas Kelapa. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba menjawab. Ada yang bertanya dari Ibu Ira Diani dari Puskesmas Kelapa ya. Assalamualaikum, maaf Bu, boleh tanya nggak email yang di Puskesmas Kelapa yang digunakan untuk mendaftar email yang mana ya? Karena kami lupa. Oke, Puskesmas Kelapa. Oh ya, Puskesmas Kelapa berarti kemarin yang saya cek itu adalah puskesmas yang sudah mempunyai akun ya, tetapi lupa. Baik, nanti mungkin bukan sekarang, nanti Bapak Ibu atau Mbak Ira ya bisa WA ke nomor admin. Nanti bisa saya bantu, mungkin bukan sekarang. Nanti setelah sesi selesai, baru bisa kita bantu ya, Mbak Ira ya. Japri. Nah, silakan Japri cek ke nomor WA admin PME BBLK Palembang. Apa masih ada yang mau ditanyakan kepada para peserta? Silakan. Tidak ada? Tidak ada yang reskan lagi? Admin? Habis ya, Sang? Sudah. Baiklah, karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, untuk acara sosialisasi PME Telur Cacing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya akan sebutkan kembali nomor admin PME agar dapat mencatat apabila ada yang mau mencatatnya di 0896 8340 2252. Saya ulangi, di 0896 8340 2252. Nanti yang ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung japri di sana. Admin kita Ibu Yeni Arista akan membantu. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya.
atas kehadirannya, dan mudah-mudahan biar kalaupun ada yang ingin ditanyakan, setidaknya saat ini sudah lebih jelas dari di awal tadi. Terima kasih kepada semua peserta dan kepada Ibu Meti, narasumber kita, dan ada Pak Joko juga di sini. Selamat siang buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.